Salam jumpa saudara-saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang maha baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudariku terkasih, dalam channel ini saya selalu berusaha untuk membagikan informasi-informasi penting tentang gereja Katolik, termasuk juga ajaran-ajaran ataupun kekayaan-kekayaan yang ada di dalam gereja Katolik. Maka mohon dukungan saudara-saudari untuk like, mensubscribe-nya, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi penting yang akan kami bagikan melalui channel ini. Saudara-saudariku terkasih, untuk sesi ini saya mau bincang-bincang tentang sebuah pertanyaan umat yang cukup menggelitik. Yang cukup menggelitik, tetapi pertanyaan itu sangat penting dan masuk akal. Pertanyaan umat ini sangat penting dan sekali lagi masuk akal. Apa pertanyaan umat? Pertanyaannya adalah, apa sih yang dilakukan oleh Yesus antara umur 12 tahun sampai dengan umur 30 tahun? Memang saudara-saudariku terkasih, dalam kitab suci itu dikisahkan ketika Yesus berumur masih sangat remaja, atau boleh dikatakan dari usia yang baru lahir sampai dengan mulai memasuki masa remaja. Itu dibicarakan di sana. Yang kita ingat dalam kitab suci itu sampai dengan Yesus berumur 12 tahun. Kemudian setelah itu menghilang Yesusnya. Yesus hilang. Nah, Yesus kemudian muncul lagi pada umur 30 tahun. Di sana dia mulai tampil mewarta, baik melalui kata-kata maupun melalui tindakan. Dan Yesus menjalankan tugasnya ini selama 3 tahun penuh. Dan Yesus mengakhiri hidupnya, atau Yesus wafat pada usia 33 tahun. Nah, ini kira-kira yang dikisahkan dalam kitab suci saudara-saudari, tetapi tidak secara gamblang, tidak secara terang-terangan ataupun secara terbuka dicatat di dalam kitab suci tentang apa yang terjadi antara umur 12 sampai dengan 30 tahun. Saudara-saudari, memang ini benar, pertanyaan umat ini sangat benar, sangat logis dan masuk akal. Artinya umat punya keingintahuan tentang apa sih yang terjadi di sana. Memang betul peristiwa yang terakhir sekali lagi yang kita ingat adalah Yesus pada umur 12 tahun di Bait Allah. Yang kita ingat pada saat itu Yesus bersama dengan kedua orang tuanya pergi ke Yerusalem merayakan Paskah. Kemudian setelah perayaan Paskah itu mereka harus berjalan kaki kembali ke Nazaret. Tetapi Yesus tidak ikut di dalam rombongan orang tuanya dan juga orang-orang kampungnya yang sedang berjalan kaki kembali ke kampung halaman mereka. Yesus rupa-rupanya tinggal di Bait Allah. Cukup bandel Yesus ini, cukup bandel. Tapi memang kebandelan Yesus bukan kebandelan manusiawi yang seperti kita lihat, kita alami saat ini. Tetapi yang dilakukan Yesus adalah memang dia menjalankan karya perutusannya. Dan Bapak Yusuf dan Ibu Maria harus capek lagi kembali ke Yerusalem untuk mencari dan menemukan Yesus. Dan bahkan Yesus malah melontarkan sebuah kalimat yang membuat Ibu Maria sakit hati. Kalimat apakah itu? Ketika Ibu Maria mengatakan, "Nakku, aku dan ayahmu sudah begitu capek dan lelah mencari engkau." Lalu apa kata Yesus? "Tidak tahukah ibu bahwa aku sedang berada di rumah Bapakku?" Nah, inilah jawaban seorang anak yang baru berusia 12 tahun. Kalau kita hitung-hitung, kita ingat anak-anak sekarang ini yang berumur 12 tahun itu masih sangat kekanak-kanakan. Tetapi Yesus pada umur 12 tahun sudah sangat mandiri dan juga berani atau sudah bisa mengucapkan kata-kata seperti layaknya orang dewasa berbicara. Oke, saudara-saudari terkasih, kembali ke konteksnya atau pertanyaan umat.
tentang apa yang terjadi antara Yesus berumur 12 tahun sampai dengan Yesus berumur 30 tahun. Saudara dan saudariku, dalam sebuah penggalian atau dalam sebuah eksegese ditemukan di sana bahwa dan yang kita lihat sendiri sebelum sampai kepada eksegesenya, kita lihat sendiri bahwa Bapak Yusuf itu adalah seorang tukang kayu. Pekerjaannya sehari-hari adalah seorang tukang kayu. Dan dalam tafsiran atau eksegese tentang kehidupan orang-orang Yahudi sendiri, ditemukan di sana bahwa seorang anak laki-laki, sekali lagi, seorang anak laki-laki wajib dan harus mempelajari apa yang dilakukan oleh sang ayahnya. Jadi anak laki-laki punya tanggung jawab mempelajari apa yang sedang ditekuni, digeluti, atau boleh dikatakan apa yang menjadi profesi sang ayahnya sendiri. Dan kita ketahui sejak Yesus lahir sampai dengan dia berusia 12 tahun, kita tahu bahwa memang Bapak Yosef tetap mengerjakan pekerjaannya sebagai seorang tukang kayu. Nah, sebelum sampai lebih jauh ke sana saudara-saudari, saya perlu katakan bahwa dalam sebuah eksegese atau sebuah pendalaman atau pengkajian ditemukan di sana bahwa seorang anak laki-laki itu memang selain menekuni pekerjaan yang dilakukan oleh sang ayah, artinya dia wajib belajar pekerjaan sang ayah. Selain itu, seorang anak laki-laki juga ditanamkan di sana atau diajarkan di sana, dia harus belajar untuk mencintai kitab suci, yaitu Taurat Musa atau kitab Nabi Musa. Itulah kitabnya orang-orang Israel atau agama Yahudi. Maka setiap anak-anak Yahudi, paling tidak yang laki-laki, memang harus tekun mempelajari ini. Selain itu juga tidak ketinggalan bagi anak-anak yang perempuan. Tetapi menjadi tanggung jawab utama adalah anak laki-laki wajib dan perlu menekuni ajaran-ajaran yang tertuang di dalam kitab Taurat Musa. Jadi dia belajar kitab suci, dia juga ditanamkan di sana bagaimana mencintai orang tua, menghargai orang tua, dan dia juga sudah ditanamkan bagaimana sejak kecil bertanggung jawab terhadap keluarganya. Jadi luar biasa saudara-saudari, pendidikan yang sangat mahal dan berharga, bahwa anak-anak Yahudi sejak awal sudah ditanamkan nilai-nilai ini di dalam diri mereka. Kita lihat anak-anak kita pada zaman ini, ya antara umur sebelum 12 tahun sampai dengan 12 tahun, bahkan sampai dengan usia SMA, banyak yang masih belum dewasa dalam hal ini. Banyak yang masih mengutamakan main-main dan mungkin ya tidak menolong orang tua. Apa yang diminta orang tua untuk ditanggung-jawabi, masih terjadi kelalaian di sana. Karena pikiran mereka masih pikiran untuk bermain. Nah, saudara dan saudariku terkasih, kembali kepada konteks tentang apa yang dilakukan Yesus. Maka sangat jelas di sana bahwa karena seorang anak laki-laki wajib dan perlu mendalami apa yang sedang dilakukan atau digeluti oleh ayahnya yang merupakan pekerjaan utama ayahnya, maka Yesus pun di sini menekuni atau menggeluti pekerjaan sang ayah. Itulah seorang tukang kayu. Jadi Yesus mengikuti pekerjaan ayahnya, melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh ayahnya sehari-hari, yakni sebagai seorang tukang kayu. Ini dia saudara-saudari. Jadi sekarang sudah terjawab apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya, Yesus selama hidupnya dia belajar apa yang dilakukan oleh ayahnya, dan dia meneruskan pekerjaan ayahnya itu. Nah, saudara-saudari terkasih, selain ini juga memang di dalam kitab suci, Yusuf tidak lagi ditampilkan pada bagian ini. Maka ada juga umat bertanya, Yusuf itu kapan meninggalnya? Ada sebuah tafsiran atau sebuah eksegese mengatakan Yusuf itu meninggal sebelum Yesus mulai tampil di depan umum. Maka sangat sinkron di sini saudara-saudari, ketika kita melihat gambar di layar kita
bahwa setelah kematian Yusuf, Yesus karena sejak awal sudah ditanamkan dalam dirinya bahwa dia harus bertanggung jawab mengikuti menekuni pekerjaan sang ayah, maka dialah yang meneruskan pekerjaan ayahnya itu. Jadi walaupun Yusuf tidak ada lagi, bukan berarti pekerjaan sebagai tukang kayu berhenti. Yesus tetap menekuni melanjutkan pekerjaan ayahnya untuk memperoleh rezeki demi kehidupan keluarga mereka, yakni untuk kehidupan dia bersama dengan Ibu Maria. Jadi dengan sekali lagi dengan gambar yang ada di layar kita memberikan sebuah keyakinan bagi kita bahwa memang inilah yang dikerjakan oleh Yesus. Inilah yang dilakukan oleh Yesus hingga pada waktunya dia mulai tampil di depan umum untuk mewarta. Dan kita ketahui bahwa Yesus baru tampil di depan umum itu pada usia 30 tahun. Yang diawali dengan menjalankan puasa di padang gurun selama 40 hari 40 malam lamanya. Saudara dan saudariku terkasih, inilah kurang lebih sebuah ulasan tentang apa yang dilakukan oleh Yesus antara umur 12 sampai dengan umur 30 tahun. Jadi jangan lagi orang Kristen menjadi bingung, menjadi bertanya-tanya terus, apa sih yang dilakukan oleh Yesus? Apakah Yesus menghilang pergi entah kemana? Sama seperti kita ya, tiba-tiba menghilang merantau entah kemana, tiba-tiba pulang ke kampung. Yesus tidaklah demikian. Jadi Yesus bukan menghilang tanpa melakukan apa-apa, tetapi Yesus diam-diam berada di Nazaret melakukan pekerjaan ayahnya walaupun tidak dipublikasikan. Nah, kenapa tidak dipublikasikan? Karena hal ini bukan berhubungan dengan karya pewartaan. Kecuali tadi apa yang dilakukan Yesus ini berhubungan dengan karya pewartaan, maka sangat pantas dan perlu untuk dimuat di dalam kitab suci. Tetapi meneruskan kehidupan sehari-hari tidak termasuk dalam karya pewartaan. Demikian yang dapat saya sampaikan saudara dan saudariku terkasih, Tuhan memberkati.